rekan-rekan guru yang saya cintai dan saya banggakan, yang terhormat Ibu narasumber dari Puskesmas Perapatan, dan yang terhormat dan yang saya sayangi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah hari ini kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di sekolah ini untuk menghadiri penyuluhan dari Puskesmas Perapatan. Yang kedua, tidak lupa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, karena dengan beliau kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Langsung saja Bu ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan informasi dan pengetahuan dari Ibu UKS Puskesmas Perapatan tentang kesehatan reproduksi, nafsa, dan juga kesehatan gigi dan mulut. Baik, Ibu, langsung saja, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Maya Drafida Vilayati. Saya bertugas di Puskesmas Perapatan, dekat dari sini ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan penyuluhan tentang narkoba. Jadi hati-hati karena Indonesia masih darurat narkoba. Kenapa dikatakan darurat narkoba? Karena sekarang sasarannya mulai usia pekerja dan pelajar, gitu ya, usia produktif. Jadi sayang sekali ya, istilahnya generasi penerus bangsanya ini dijajah melalui narkoba. Jadi kita harus membuat diri kita mempertahankan diri semaksimal mungkin biar terhindar dari narkoba. Nah, sebelum kita mengetahui apa narkoba, jadi kita harus tahu apa kepanjangan narkoba itu. Nah, narkoba ini narnya dari kata narkotika, ko-nya psikotropika, yang banyak bahan adiktif lainnya. Jadi dari narkotika itu bahan-bahan narkolepsi, itu artinya bikin tidur, bikin hilang ingatan. Kalau psikotropika itu psikis, jadi yang ditingkatkan psikologisnya, bahan adiktif lainnya. Nanti ada bahan-bahan yang efeknya hampir sama dengan narkotika atau psikotropika. Nah, jadi secara definisinya narkoba itu adalah zat atau bahan yang jika disalahgunakan akan merusak tubuh, terutama otak, dan menyebabkan ketergantungan. Jadi bahan dasar dari narkoba ini sebenarnya adalah obat ya. Kalau sesuai dosis ya, obat yang untuk kesehatan. Jadi bisa ya. Jadi ada beberapa, misalkan kayak alkohol, itu kan bahan untuk obat-obatan sesuai dosis. Tapi kalau berlebihan bisa menyebabkan kecanduan atau ketergantungan. Nah, yang dirusak adalah otak ya. Nah, ini obat ini membahayakan sekali karena yang dirusak adalah bagian otak. Kenapa? Karena kalau bagian tubuh kita selain otak, kalau luka atau sakit, itu bisa pulih kembali seperti semula. Tetapi kalau otak, sekali dia rusak, dia tidak akan kembali lagi. Jadi akan bertambah lama merusak atau atrofi ya, merusak otak itu sendiri. Bagaimana cara kerjanya narkoba di otak? Dia ada 3, stimulan, depresan, halusinogen. Nah, kalau kita tahu ya, kalau di TV ada beberapa public figure menggunakan narkoba ini, ya dia bekerjanya stimulan, depresan, halusinogen. Stimulan ini dia menstimulasi ya. Dianggapnya dengan memakai narkoba dia tuh menstimulasi idenya, kreativitasnya. Dia tuh pengennya seperti itu kreativitasnya, tapi tidak ada. Kreativitas itu hanya muncul, atau ide-ide yang menarik itu hanya muncul 10 menit aja. Sisanya yang adanya sakau. Sakau itu apa? Kesakitan karena efek obat itu. Kemudian depresan ya. Cara kerjanya dengan depresan. Dia mendepresi cara kerja di otak. Jadi nggak bisa tidur, stres. Nah, dia sebagai depresan. Jadi di depresi biar bisa tidur,
bisa nggak mikir macam-macam, bebas gitu ya, karena kadang narkoba pelarian dari karena stres yang suntuk, atau kalau dalam keluarga broken home dia larinya ke narkoba, dia merasakan dengan minum narkoba nyaman gitu ya, terdepresi gitu ya, tapi itu bekerjanya cuma 5 menit aja. Setelah itu sisanya 24 jamnya sakau gitu ya, nyeri, yang mual, muntah, berdebar, tidak ada yang baik sama sekali. Kemudian halusinogen dari kata halusinasi ya, sama dia pengen membayangkan sesuatu, atau dia pengen berimajinasi yang yang kreatif gitu, tapi cara kerjanya itu adalah cara kerja yang salah. Next. Nah, kita harus mengetahui, setelah kita mengetahui artinya, cara kerjanya, kita harus tahu barang itu. Jadi jangan sampai sampai kecolongan ya, kita tidak tahu kalau itu ternyata narkoba ya. Contohnya pertama, ini adalah sabu. Sabu bentuknya seperti tepung, tapi dia berkristalan seperti gula, tapi dia tidak bulat ya. Jadi harus hati-hati. Ini adalah bentuk-bentuk sabu dan macam-macamnya ya, jadi harus hati-hati ya. Next. Selanjutnya, yang sabu tadi sama ya, dia golongan psikotropika dan juga stimulan. Nah ini ekstasi ini dia juga golongan stimulan ya. Ekstasi ini biasanya seringnya didapat dari klub-klub malam. Ekstasi ini dia kerjanya meningkatkan jantung ya, irama jantungnya meningkat. Jadi kalau di klub malam itu ada suara yang duk-duk, ya itu tambah semangat. Jadi tambah semangat dan dia efeknya dehidrasi haus sekali. Makanya kalau di klub malam air mineral itu sangat mahal sekali, karena mereka cari untung dari air mineral itu. Yang disediakan tambah alkohol. Nah itu karena meningkatkan kerja ini, padahal efeknya dehidrasi seperti orang pingsan, kayak mau kalau jantungnya dipaksa terus bisa menyebabkan overdosis dan kematian. Ya. Nah selanjutnya ini kanabis atau ganja. Ya. Elemen dasar yang harus diketahui adalah bentuknya, daun ganja. Hati-hati, jangan sampai di wilayah kita atau di rumah kita, di halaman kita ada pohon ganja. Barang siapa yang memilikinya, yang kena hukuman adalah yang punya rumah, meskipun bukan kita yang menanam, tapi yang punya rumah yang kena hukumannya. Barangnya seperti itu nanti biasanya dimodifikasi, ada yang jadi tambah rokok atau macam-macamnya. Nah, harus tahu bahan dasarnya. Next, selanjutnya adalah LSD. LSD listinnya asid diateramin. Nah, dia bekerjanya lebih banyak di halusinogen. Jadi hati-hati, biasanya ini yang sering pada pelajar. Karena apa? Bentuknya bisa ditawari seperti permen, ya. Ditawari, kamu mau melihat itu kah bintang-bintang yang bagus itu ya, pada anak-anak misalnya yang stres, kemudian di rumah ada masalah, carilah, ada yang nawari baik-baik, kemudian ditawari seperti ini, atau melihat mau melihat apa yang digambar, apa bunga-bunga yang cantik. Nah, untuk menghilangkan kepenatan seharian. Nah, hati-hati, tawaran-tawaran seperti itu ini adalah halusinogen ya. LSD dia menyebabkan, meskipun sedikit, nanti lama-kelamaan dia akan ketergantungan, sehingga dosisnya akan bertambah. Jadi kalau pertamanya 1 dikasih 1, oh sudah enak. Habis 1 tidak mempan, tambah 2, tambah 3, dosisnya semakin meningkat dan kerusakan organ tubuh juga akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya bahan aditif lainnya, bahan-bahan yang bisa menyebabkan efeknya seperti tadi, entah itu stimulan, halusinogen atau depresan. Ini adalah bahan-bahannya seperti ada lem, bensin, kutek. Nah, ini harus hati-hati. Ini adalah barang legal yang bisa kita beli dengan mudahnya ya. Nah, bagaimana cara kita menghindarinya biar tidak terjadi ketergantungan pada bahan ini ya. Bahan-bahan ini, kalau ciri-cirinya ketergantungan pada bahan ini adalah kita menghirup bahan-bahan ini kurang lebih dari 30 cm ya. Jadi kalau habis pakai kutek gitu ya, dicium-cium. Nah, ini tanda
tanda-tanda sudah. Itu berarti sudah ada kecanduan, ketergantungan. Kemudian waktu beli bensin, ya beli bensin nggak bisa jauh-jauh dari aroma bensin, deket gitu. Nah itu harus segera diterapi ya. Apalagi kalau sudah jelas kan lem gitu ya. Nah itu bahaya sekali. Jadi kalau misalkan ada tugas membuat lem atau beli bensin atau pakai kutem, yang jaraknya 30 cm ya, minimal 30 cm dari hidung kita ya, biar tidak menyebabkan ketergantungan atau kecanduan pada bahan-bahan ini. Next. Sebenarnya bukan bahan-bahan ini aja ya, bahan-bahan apa saja yang kalau kita sudah sering menggunakan, ya kalau kita mau menggunakan sebaiknya lebih dari 30 cm ya. Kalau kurang dari 30 cm kemudian dan pikiran kita tidak bisa keluar dari obat itu, nah segera konsultasikan. Ya, dari narkoba ini awalnya dari coba-coba ya. Nah, awalnya ditawari ya. Ada mau nggak nih? Boleh nggak ya? Nah, coba aja, nggak apa-apa, itu sedikit aja. Nah, akhirnya terus kelompoknya biasanya itu dia berkelompok ya kalau narkoba itu. Nah nanti kamu nak keren ini, lihat teman-teman sudah keren ini orang. Nah akhirnya setelah masuk bandarnya berhasil, dia menjadikan anak itu ketergantungan. Nah kalau sudah ketergantungan, nah ini kan awalnya gratis ya, biasanya awal coba-coba itu biasanya dikasih gratis. Nah setelah itu apa? Harus beli. Nah harus beli, uang sakunya dipakai, terus kemudian dosisnya mulai meningkat. Dia bingung beli pakai apa, akhirnya apa? Mungkin dititipi orang tuanya, oh punya beli buku, iya beli buku, atau bayar SPP langsung aja. Nah uang yang harusnya dibuat yang lain dipakai untuk beli narkoba ini, jadilah kekurangan. Habis itu ketahuan lah, biasanya ketahuan oleh kakak, oleh sekolah. Apa yang dilakukan? Pecandu narkoba tidak akan berhenti di situ. Dia akan mulai berbohong, ya, berbohong. Kemudian mulai kriminalnya keluar, ya. Dia mulai mencuri, merampok. Nah, berusaha untuk apa? Mendapatkan narkoba yang jahat ini. Jadi efeknya amat sangat jahat sekali. Jauhi, jangan menerima walaupun itu tawaran yang gratis. Nah, ini ya. Dari narkoba ini tadi ya secara fisik jelas merusak ya, merusak tubuh, dari wajah sudah kelihatan, apalagi organ di dalamnya. Kemudian apalagi stimulan ya, merusak ya, gigi juga dirusak. Nah ini adalah narkoba yang jenis suntikan, dia akan merusak kulitnya ya, bahkan sampai karena mungkin tidak bisa membeli, dia mengambil darah dari dirinya sendiri kemudian disuntikan lagi. Nah, jadi tidak ada hal yang positif sama sekali. Dan yang paling itu kriminalitas ya, kriminalitas sangat tinggi. Bahkan mungkin mereka sudah tidak malu ya, biasanya sering itu ya, misalkan orang ngamen gitu ya. Ngamen itu sudah lagunya tidak jelas, suaranya tidak jelas, pakaian tidak jelas, ngomongannya nggak jelas. Biasanya itu dia pokoknya ingin mendapatkan uang secara cepat, itu harus dicurigai ya, biasanya memakai narkoba atau alkohol. Nah ini ya, ini efek lem atau narkoba pada umumnya. Biasanya denyut jantungnya meningkat. Nah kalau sudah meningkat terus, jantung tidak bisa bekerja lagi, apa yang terjadi? Jantungnya kolaps, muntah, pusing, mau jatuh. Nah kemudian sering ada sakit kepala yang tidak tertahankan, panca indera terganggu, susah bicara, tercadar, kehilangan koordinasi gerak tubuh. Jadi jalannya tidak bisa tegak, oleng sana, oleng sini, mau jalannya kayak mau jatuhnya. Mati rasa atau hilang kesadaran, kemudian kematian yang tidak terduga. Nah efek jangka panjang jelas yang dirusak karena otak. Jadi kerusakan otak mulai dari dia susah belajar, susah fokus, kemudian mulai tangannya koordinasinya susah, jadi Parkinson, jadi tidak bisa memegang dengan tepat ya. Kemudian kesulitan mempelajari sesuatu, dia tidak bisa fokus, otaknya mulai melemah, depresi, ini sakit kepala yang
terus-menerus menyebabkan kerusakan pada otak, efeknya juga mimisan juga. Kemudian kalau melihat kerusakan saraf yang memicu hilangnya mencium bau, karena dia sering menghirup, jadi iritasi di dalam hidung sehingga saraf-sarafnya sudah mulai tidak bekerja, ya. Efeknya dia tidak bisa mencium lagi. Nah, ini ya dampak pengguna narkoba. Kalau dia kemudian terjadi kriminalitas, masuk penjara, susah berkonsentrasi. Nah, tadi karena yang dirusak adalah otak, bisa jadi dia jadi ODGJ, ya, orang dengan gangguan jiwa, jalan-jalan sendiri di jalan, tidak pakai baju, dia sudah tidak punya malu. Kemudian gambar terakhir dia adalah kena HIV/AIDS, ya, berhubungan sekali dengan HIV/AIDS. Nah, ini contoh-contoh ya di negara kita, ini kasus yang lama ya, Afriani. Dia karena pengguna narkotika, ya, jadi nyetir ya tanpa sadar dengan menabrak 12 orang gitu ya. Nah, ini ya sayang sekali ya, orang-orang yang masih muda. Sama ini juga. Nah, ini adalah keluarga yang orang tuanya menggunakan narkoba. Jadi apa yang terjadi, kasihan anaknya terlantar gitu ya, tidak terurus, tidak terurus, jadi hak-hak anak tidak terpenuhi. Hati-hati, biasanya narkoba diselipkan pada jajanan-jajanan. Jadi jangan mau kalau misalkan kita menerima jajanan dari sembarang orang, atau kita beli sebaiknya di tempat yang terpercaya gitu ya, jangan membeli tempat sembarangan. Perhatikan segelnya, perhatikan tutupnya. Kalau memang itu tutupnya aneh, tidak seperti biasanya, atau segelnya aneh, tidak seperti biasanya, jangan diterima. Takutnya disusupi narkoba. Nah, selanjutnya adalah rokok, ya. Nah, rokok ini tidak ada hal yang positif, dia akan merusakkan paru-paru, ya, paru-parunya menghitam, gitu ya. Walaupun pasif atau aktif sama-sama dia bisa merusak tubuh, ya. Walaupun rokok atau batangan atau vape itu sama saja, ya. Yang rokok elektrik ya kandungannya sama, dia ada nikotin, tar, CO, gas-gas dan berbahaya lain. Yang membuat kecanduan adalah nikotinnya. Walaupun ada yang bilang, ini nikotinnya 0% atau apa, tapi tetap ya ada kandungan yang lain, tar, ya, penyebab kanker, gitu ya. Bahkan ada beberapa, jadi BNN masih mengawasi beberapa yang penjual yang isian vape ternyata diisi salah satu bahan sabu, itu ya, harus hati-hati. Next. Nah, ini ya, merokok bisa menyebabkan ya kanker. Yang paling sering adalah kankernya ini adalah kanker paru, dan sakitnya ini apa ya, lumayan lama itu ya, menahun gitu ya, sampai harus operasi, mungkin operasi di faringnya karena tidak keluar suara. Terima kasih, demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Yuli dari Puskesmas Perapatan. Hari ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Pastinya sebelum pelajaran ini pasti ada pembelajaran tentang kesehatan reproduksi ya di sekolah. Berarti sudah pernah mengetahui tentang apa kesehatan reproduksi sebelumnya? Sudah. Kita bahas lagi ya sama-sama. Jadi remaja orang yang masuk dalam kelompok usia 10 sampai 19 tahun. Jadi biarpun remaja umur 15 tahun atau 17 tahun dia sudah menikah, tetap masuk ke kelompok remaja. Karena kelompok remaja tidak membedakan status, hanya melihat dari umurnya saja. Jadi biarpun dia sudah menikah, masih di bawah 19 tahun, dia masih masuk ke kelompok remaja. Terus pubertas, masa terjadinya perubahan fisiologis atau pematangan organ-organ seksual dan perubahan fisik, ada penampilan fisik, bentuk tubuh, dan proporsi tubuh. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, dan tidak hanya semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem fungsi dan reproduksi. Jadi mengapa perlu mengetahui kesehatan reproduksi semuanya? Supaya agar remaja memiliki informasi yang benar sehingga dapat menjaga dan bertanggung jawab atas sistem reproduksinya.
Untuk organ reproduksi wanita terdiri dari ada labia mayora dan labia minora yang merupakan sebagai pelindung dan menjaga kelembapan bagian dalam. Ada klitoris yang berfungsi bagian sangat peka karena banyak ujung sarafnya. Vagina, rongga penghubung antara vagina luar dan dalam. Ada uterus atau rahim, tempat janin berkembang. Apabila sel telur tidak dibuahi, akan terjadinya menstruasi. Terus ada tuba falopi atau saluran telur sebagai penghubung rongga rahim dan indung telur. Dan ada ovarium atau indung telur memproduksi sel telur hormon estrogen dan progesteron. Ini gambar dari alat reproduksi wanita yang telah dijelaskan yang tadi. Selanjutnya ada organ reproduksi pria yang terdiri dari ada penis, banyak mengandung serabut saraf, tempat keluarnya air kencing dan air mani. Ada skrotum, tempat bergantungnya testis. Ada testis, tempat produksi sel sperma dan hormon testosteron. Ada kelenjar prostat dan kelenjar lainnya. Kelenjar yang menghasilkan cairan mani dan vas deferens, saluran yang menyalurkan sperma dan testis ke prostus. Dan uretra, saluran yang berfungsi untuk keluarnya cairan semen dan urin. Ini dari gambar alat reproduksi laki-laki yang telah dijelaskan. Dan ada perubahan fisik pada remaja karena pada saat kita masih anak-anak, beranjak kita masuk SD dan masuk SMP pasti ada perubahan fisik. Yang terjadinya pada perempuan itu ada menstruasi atau haid pertama yang disebut menas. Untuk menstruasi, kadang kan ada yang keluar darahnya banyak, ada juga yang sedikit, kadang siklusnya bisa pendek, kadang ada yang siklusnya panjang. Jadi pada saat menstruasi disarankan minum tablet penambah darah supaya tidak terjadinya anemia atau kurang darah. Bisa diminum sehari sekali pada waktu haid dan bisa setelah haid juga seminggu sekali. Terus ada munculnya tanda-tanda seks sekunder, yaitu pinggul membesar, terus pertumbuhan rahim dan vagina, tumbuh rambut di sekitar kemaluan dan ketiak, dan payudara membesar. Dan pada remaja pria ada terjadinya mimpi basah. Pada laki-laki, mimpi basah ini ada peristiwa pengeluaran sperma secara alamiah melalui mimpi sewaktu tidur. Jadi bukan mimpi hal-hal yang negatif ya, karena kan banyak yang menganggapan mimpi basah itu memimpikan hal-hal yang negatif. Padahal sebenarnya terjadinya mimpi basah ini secara alamiah pengeluaran sel spermanya sedang subur. Terus tanda-tanda seks sekunder pada laki-laki ada tumbuhnya jakun, penis dan buah zakar bertambah besar, terjadinya ereksi dan ejakulasi, suara bertambah besar, dada lebih bidang, badan berotot, tumbuh kumis, cambang dan rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Terus untuk menjaga organ reproduksi agar tetap sehat dan bersih, untuk membasuh vagina menggunakan air bersih setiap habis buang air kecil dan buang air besar. Jadi pada saat kita buang air kecil jangan lupa juga kita mengolah pakai tisu atau handuk bersih, karena kalau kita langsung pakai celana dalam saja itu akan menimbulkan lembab dan nanti ada bakteri, ada jamur dan resikonya bisa terjadi keputihan. Dan laki-laki biasanya kadang ada yang buang air kecil langsung aja dipakai celananya, nggak dicebok ulang ya. Jangan seperti itu ya, jangan lupa dicebok ulang karena kan biarpun laki-laki juga harus tetap menjaga kebersihannya juga. Terus jangan lupa kalau kita pada kewanitaan dianjurkan sih jangan pakai pembersih kewanitaan karena akan mengganggu pH vagina dan bakteri-bakteri yang baik ada di dalam vagina akan mati karena dari cairan pembersih kewanitaan tersebut. Jadi pakai air bersih aja atau misalkan ada kayak gatal pakai air hangat aja dicebok-cebok aja gitu. Terus disarankan juga jangan pakai ventilator dalam waktu lama. Kalau kita pakai ventilator kan anggapan terasa kering aja ya, nggak ada basa-basa. Jadinya kita berjam-jam terus lupa mengganti. Nah dari kelamaan pakai ventilator itu akan menimbulkan bakteri. Terus ditakutkannya tambah lembab, keputihannya bisa lebih parah lagi. Jadinya kalau untuk celana dalamnya basah disarankan ganti celana dalam saja, nggak usah pakai ventilator. Terus mengganti pembalut ketika menstruasi dan diganti minimal 3 kali sehari, dan mengganti pakaian dalam 2 kali sehari, tidak terlalu ketat dan bahan dari katun supaya menyerap keringat. Dan untuk laki-laki juga dianjurkan untuk sunat karena dalam kesehatan juga untuk sunat laki-laki juga bagus dilakukan. Terus
masalah remaja yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, ada seks bebas, kehamilan tidak diinginkan remaja. Sekarang kan banyak ya remaja-remaja sudah pada hamil, sudah punya anak. Jadi pada saat umurnya masih di bawah 20 tahun dia harusnya sekolah, kuliah, masih beraktivitas sama teman-teman, jalan, tapi dia harus mengurus anak, jadinya nanti tidak siap secara fisik, sosial juga tidak siap, sama psikolog akan terjadinya trauma atau dia bisa merenung sendiri di rumah. Terus ada perkawinan dan kehamilan dini, jadi karena dia perilakunya bebas, terus berteman dengan di luar kaidah-kaidah yang harus diterapkan. Jadi kalau misalkan wanita hamil kan mau tidak mau nanti akan menikah ya. Dari suaminya juga masih muda, belum siap juga secara mental dan lain-lainnya. Jadinya nanti pasti anaknya akan momoknya lagi yang menjaganya. Terus ada terkena infeksi menular seksual atau resiko infeksi. Karena kalau misalkan berani coba-coba dari umur sekarang, pasti akan menyebabkan resiko ke depannya. Apalagi kalau sudah terkena HIV ini sangat bahaya sekali karena tidak bisa sembuh. Sama ada penyimpangan perilaku seksual, kayak misalkan perempuan suka sama perempuan, laki-laki suka sama laki-laki, nah itu bahaya sudah. Jadi kalau misalkan sudah ada tanda-tanda kayak kok aku ini suka laki-laki, kok suka sama laki-laki, tapi juga suka sama perempuan, nah disarankan langsung konseling aja. Takutnya nanti efek yang dari awal ini kita tidak laksanakan, tidak konseling, hanya mendiamkan diri, ke depannya bisa tambah lebih bahaya lagi. Jadinya perempuan suka sama laki-laki, laki-laki suka sama perempuan. Next. Itu saja yang saya jelaskan mengenai kesehatan reproduksi. Tidak ada kurang, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Diana. Saya staf di Puskesmas Perapatan. Hari ini sedikit penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut ya bagi remaja. Lanjut Pak. Nah, ini adalah bagian-bagian rongga mulut kita. Tadi udah bahas tentang nafsa, tentang reproduksi. Sekarang bagian rongga mulut ya. Nah, ini adalah bagian gigi ya, lidah, terus bibir ya, bibir, terus ada gusi juga itu sendiri ya. Itu ada sebenarnya di dalam mulut itu memang kecil satu mulut, tapi efeknya bisa kemana-mana ya kan. Kalau kita salah makan perut kita bisa sakit ya enggak ya, seperti itu ya. Jadi di situ juga ada saraf, ada bakteri juga, ada bakteri yang menguntungkan dan tidak menguntungkan ya. Jadi bagaimana kita bisa harus menjaga kebersihan gigi dan mulutnya ya, juga menjaga bibir kita dalam berbicara ya nggak, seperti itu kan ya. Oke, lanjut nggak? Ini adalah bagian gigi ya. Gigi, walaupun gigi terlihat cuma ada berapa ya, kalau gigi kita ada berapa jumlahnya? 32 ya, seharusnya 32. Mungkin karena gigi paling belakang belum pada tumbuh ya. Nanti umur 18 tahun ke atas baru paling ujung baru tumbuh. Gigi susunya sudah pada ganti? Sudah ya kan? Nah, ada yang bolong? Pasti ya, nanti kita periksa ya. Nanti mungkin seminggu atau 2 minggu lagi kita ada melakukan penjaringan ya, ada pemeriksaan kesehatan umum secara umum dan pemeriksaan giginya juga ya. Nah, dari gigi aja walaupun kelihatannya cuma gitu aja, bolong, sakit. Bisa nggak kalian kalau misalnya sakit gigi, bisa nggak kalian beraktivitas? Enggak kan, seperti itu. Jadi hanya gigi, titik, lubang titik aja sudah sakitnya. Masya Allah kan? Nggak bisa tidur, nggak bisa makan, ngilu dan sebagainya ya. Seperti itu. Ternyata di gigi itu ada pembuluh darah dan sarafnya. Ya, bagian-bagian gigi itu. Jadi yang putih itu namanya email, warna putih ya. Nah, itu kita jaga emailnya, jangan sampai ada titik hitam, titik kuning ya, seperti itu. Jadi harus putih bersih seperti itu ya. Karena kalau sudah titik hitam dibiarkan nanti ke dalam sampai yang ada namanya pulpa, bagian pulpa gigi itu ada isinya saraf dan pembuluh darah ya. Terus nah, seperti ini permasalahan yang terjadi ya.
jadi gigi berlubang. Nah, itu sudah, kalau sudah titik hitam itu, garis hitam, itu segera ditambal ya. Jangan dibiarkan ya. Itu adalah rumah kuman ya. Jadi harus segera dirawat. Nah, kalau kalau dibiarkan aja bisa menyebabkan yang tengah itu gusinya sampai bengkak. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi namanya karang gigi. Nah, atau yang kita biasa sebut medisnya adalah kalkulus. Biasanya letaknya di gusi dengan gigi ya, di bagian lidah sini. Karena kan air liur kan mengenang di lidah situ. Jadi kalau sisa makanan nggak dibersihkan di dalam, ya akan menimbulkan karang gigi. Nah, kemudian ada lagi stomatitis atau sariawan. Ya, biasanya karena kalau perempuan biasanya suka pas haid gitu tiba-tiba muncul sariawan. Kalau tergigit kan jelas ya, kurang vitamin C ya, seperti itu. Dari hormonal juga ya. Nah, kemudian gigi yang berjejal ya, giginya numpuk-numpuk, bisa karena faktor waktu SD giginya ganti nggak dicabut-cabut. Takut ke dokter gigi, nggak mau mencabut, akhirnya numpuk-numpuk seperti itu ya. Akibatnya banyak itu, kalau sudah numpuk susah dibersihkan ya nggak. Terus giginya akhirnya lubang ya kan, karena susah dibersihkan, banyak karang gigi ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah bau mulut ya. Bau mulut, pernah ngerasain nyium bau mulutnya sendiri? Nah, coba yang mulutnya ada giginya berlubang, pasti beda baunya ya. Nah, jadi segera dirawat giginya ya. Nah, selain dari mulut itu sendiri, bisa juga dari makanan. Yang terlalu suka makan yang bergas-gas itu bisa menyebabkan bau mulut ya. Lanjut Mbak. Nah, ini adalah karies gigi. Nah, gigi berlubang. Yang tadi ya, dari kecil dibiarkan nanti ke dalam, tambah dalam. Yang di nomor 2 itu, yang gambar nomor 2 itu paling biasanya ngilu, rasanya ngilu lubangnya, dia nyampe dentin, rasanya ngilu. Kalau minum ngilu, makan ngilu, kena dingin pun ngilu ya. Terus nanti nambah-nambah sampai yang nomor 3, sakitnya luar biasa rasanya. Mau tidur sakit, mau ngapa-ngapain sakit, pernah ngerasain berarti ya. Terus yang terakhir, bakterinya ke dalam lagi, akhirnya bisa menimbulkan abses atau bengkak di jaringan pendukung gigi ya. Karena gigi itu kan dipegang sama gusi. Kalau bakterinya tinggal di lubang gigi, dibiarkan akan lama-lama masuk ke gusi ya, seperti itu. Lanjut Mbak. Nah, seperti ini ya, abses atau bengkak ya, biasanya di sekitar gusi, memerah dan membesar. Jadi kalau gusi sehat tuh warnanya apa sebenarnya? Gusi sehat warnanya apa? Pink ya, merah muda atau pink. Tapi kalau sudah memerah dan membesar, berarti terjadi gingivitis ya. Terus kemudian membesar lagi, akhirnya abses ya, gusi bengkak ya. Kadang nggak sakit ya, seperti itu. Kemudian ini adalah kalkulus, tekanan gigi ya. Biasanya di permukaan bagian antara gusi dan gigi ya. Suka berdarah ya, sikat gigi suka berdarah ya, karena dia letaknya di gusi. Dan kalau dibiarkan aja, itu bisa-bisa giginya goyang, karena kan semakin ke dalam si karang itu ya. Jadi segera dibersihkan ya. Oke, lanjut. Nah, ini stomatitis sariawan ya. Tadi biasanya sakit yang pernah mengalami ya. Nah, sakit ya. Bisa diolesin obat sariawan ya. Ya, lanjut. Nah, ini untuk pencegahannya ya. Disikat gigi. Jadi kalau sikat gigi itu gak hanya sekedar gosok selesai ya, sebentar semenit selesai, nggak seperti itu ya. Paling tidak itu 2 menit ya. Terus gosok giginya nggak boleh gosok gini, tapi harus dari gusi ke gigi ya. Pasti dari SD kan sudah sempat kita ajarin kan, dari gusi ke gigi ya. Semua permukaan harus tersikat ya. Jadi yang di dalam-dalam, yang di lidah itu harus disikat juga, kalau enggak nimbul karang gigi ya, seperti itu. Terus yang bawah itu adalah namanya dental floss. Pernah tahu? Tahu, ada yang sebagian tahu ya, dental floss ya, atau benang gigi. Biasanya ada di apotek atau di toko-toko itu ada, dia seperti benang, nanti dipatahkan, terus dimasukkan ke sela gigi ya. Kalau sikat gigi itu kan di permukaan gigi, tidak bisa masuk ke sela-sela ya. Kalau benang gigi bisa masuk ke sela-sela ya, seperti itu. Jadi kalau pernah keselilitan, tahu keselilitan?
Makanan masuk di sela-sela gigi, ya itu pakai benang gigi. Nggak bisa kalau pakai sikat gigi ya. Seperti itu. Oke, untuk perawatan lanjut. Nah, untuk perawatan ada namanya antibiotik. Ya, kadang kita pernah bengkak dikasih antibiotik dan harus dihabiskan ya. Tidak boleh minum antibiotik satu sudah habis itu selesai ya. Sesuai resep dokter. Nah, sesuai dengan peraturan wali kota juga Balikpapan ini. Jadi kalau beli antibiotik harus sesuai dengan resep dokter. Jadi kalau dikasih dokternya resep antibiotik harus dihabiskan ya. Karena kenapa? Karena nanti resisten bakterinya ya, seperti itu. Kemudian dikasih anti nyeri ya kalau memang sakit untuk awal. Misalnya nih sakit gigi malam sakit, jangan kasih langsung antibiotik ya, karena tidak semua sakit gigi langsung dikasih antibiotik ya. Harus dikasih anti nyeri dulu. Boleh minum, boleh untuk yang aman paracetamol. Kalau paracetamol enggak ini asam mefenamat boleh diminum ya. Seperti itu kalau nggak ada mah ya. Jadi awal pertama kalau kita sakit gigi lebih baik minum anti nyeri. Kemudian pergi ke dokter gigi. Jangan dibiarkan lagi ya, seperti itu. Kemudian anti radang ya, menghilangkan inflamasi atau radang. Vitamin C-nya yaitu perbaikan fungsi. Ini adalah dental immunization yang tadi Mbak, itu adalah toothbrush atau vitamin gigi. Ya, biasanya kita berikan pada bayi balita, tapi untuk anak-anak juga bisa, untuk remaja juga bisa, untuk dewasa juga bisa ya. Seperti itu. Lanjut Mbak. Ini proses pembersihan karang gigi ya, dengan namanya metodenya scaling. Lanjut. Nah, ini ada vinil ya, biar kalian kenal dengan vinil biasanya. Nah, hati-hati ya, kan ada tuh salon kecantikan gigi, pembuatan vinil ya, biar giginya putih kayak artis. Pernah lihat kan artis kan giginya putih merata seperti itu mereka di vinil. Nah, vinil itu sendiri harus sesuai prosedur ya. Jadi istilahnya jangan gigi yang bolong di vinil tanpa dirawat, tiba-tiba nanti abses ya. Jadi harus sesuai prosedurnya ya. Jangan mau kalau giginya bolong di vinil langsung ya, nanti tiba-tiba si bakteri ditutup aja tanpa dibersihkan, akhirnya gusinya bengkak ya. Kan banyak tuh sekarang tukang gigi, salon kecantikan gigi itu kadang nggak sesuai dengan standar operasional ya, seperti itu ya. Kita tidak memandangkan mereka untuk mencari nafkah, cuma kalau tidak sesuai dengan standarnya, gigi lubang langsung ditambar aja tanpa dibersihkan, kan kasihan pasiennya ya enggak? Seperti itu ya. Mohon selalu diedukasikan kalau misalnya ada keluarga yang pergi ke tukang gigi atau ke salon kecantikan gigi, mohon diedukasi ya, seperti itu. Memang lagi musim nih vinil gigi biar giginya putih semua kayak artis ya kan, ada seperti itu. Oke. Nah, terus ada yang model ini juga sebenarnya kaitannya snap on smile, ini seperti ya kayak vinil tapi dia sudah jadi dimasukkan ke dalam mulut gitu. Biasanya memang ada dijual di Shopee, tapi harus dulu lihat dulu sesuai standar nggak ya apa yang dibikinkan ya, seperti itu. Oke, lanjut Mbak. Nah, ada lagi bleaching gigi ya, pemutih gigi yang memang ada standarnya ya. Untuk atau bleaching ini biasanya kalau di dokter gigi itu dia pakai sinar ya, seperti itu ya, kan putih. Kemudian ini adalah meratakan gigi, jadi kita kenal dengan ortodontik. Nah, giginya kalau berjejal, ini yang model lepasan ya, model yang lepasan yang ditawarkan biasanya kalau anak-anak harus bisa melepas terus dipakai lagi gitu ya. Ada yang seperti yang pakai behel kan juga ada. Lanjut Mbak, ini yang lepasan. Nah, ini juga yang lepasan juga, sama dengan gigi ortodontik, climber biasanya kita sering sebutnya. Terus Mbak, nah yang ini yang fix ya, yang biasa ada yang pakai behel, ada ya. Ya itu yang fix. Jangan lupa suka kontrol ya, nanti tahu-tahu karang giginya banyak terus nggak pernah kontrol ya, harus rajin kontrol ya. Nah, ini yang seramik ya, macam-macamnya banyak. Tadi ada yang logam, ini yang seramik. Nah, ini adalah gigi tiruan ya, gigi tiruan. Ini gigi tiruan yang lepasan ya, biasanya buat mbah-mbah itu yang nggak punya gigi ya. Lanjut.
Nah ini yang cekat ya. Jadi kalau cekat itu nggak semua gigi bisa dipasang ya. Misalnya hilang cuma satu gigi, jadi melibatkan gigi sebelah-sebelahnya seperti itu. Lanjut. Nah ini yang sekarang kita kenal dengan dental implant ya. Dental implant ini sistemnya kita memasukkan kayak platinum di tulang ya, seperti itu. Biayanya memang lumayan mahal ya. Mahal bukan lumayan sih, mahal sebenarnya. Ya, dimasukkan ke ada pembedahan, jadi dimasukkan platinum sebagai akar gigi di dalam gusi. Ya. Oke, terima kasih atas waktu